alumni SMP 28. Saya itu merasa bangga. Dulunya diberikan sebuah ilmu, sekarang murid itu membanggakan beliau, sekarang menjadi guru beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sobat-sobat di penjuru Nusantara, baik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bertemu dengan kami di sebuah acara Capcay, cuap-cuap, santai. Bersama saya, host fenomenal, Heri Sunarso. Sobat-sobat semuanya yang ada di Nusantara, baik yang ganteng-ganteng maupun yang cantik-cantik, pada pagi hari ini di Capcay akan kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang spektakuler, punya dedikasi yang luar biasa dan membanggakan di dunia pendidikan. Sosok yang fenomenal adalah Ibu Harmi Wiyanti, Sarjana Pendidikan. Terima kasih. Sobat-sobat semuanya yang ada di Nusantara, baik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pada kesempatan di forum Capcay ini, Bu Harmi ini adalah salah satu sosok guru yang ada di SMP Negeri 28 Semarang. Ya, luar biasa sekali. Ibu Harmi, panggilah Ibu Harmi. Ya. Kalau di SMP 28. Ibu, izinkan saya pada pagi hari ini ingin mencoba untuk mengulik-ulik banyak hal tentang sosok Bu Harmi di dunia pendidikan, dari awal terjun untuk menjadi seorang pendidik bagi siswa-siswanya. Ya, terima kasih. Ibu, saya ingin bertanya yang pertama adalah bagaimana sejarah pertama kali Bu Harmi menjadi seorang pendidik di SMP Negeri 28 itu? Terima kasih Pak Heri. Saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah saya menjadi guru di SMP 28 Semarang. Saya dulu lulusan D1 dari IKIP Negeri Semarang tahun 1981. Setelah itu saya lulus, saya ditempatkan di luar Jawa, di NTB. Namun karena saya merasa kurang serk atau kurang mantap kalau di luar Jawa, maka saya terpaksa membatalkan diri, saya tidak berangkat. Selang kemudian 4 tahun lagi atau 4-5 tahun ya, sekitar itu 4 tahun 5 tahun, saya melamar lagi di kantor diploma IKIP Semarang. Kantor diploma? Iya, kantor diploma di IKIP Semarang di sini, Jalan Kelut ya. Saat itu, setelah itu ternyata di Semarang ini masih ada sekolah baru, yaitu sekolah SMP 28 Semarang ya. Sedangkan saya setelah melamar saat itu ditempatkan di situ. Pada saat itu masih nginduk di SD. SD ya. Jadi SMP 28 itu belum punya gedung. Pada saat masih nginduk di SD itu SD mana? SD 1 di Mangkangkulon, di SD Mangkangkulon situ. Selang beberapa bulan kemudian pemerintah memberikan gedung, letaknya juga jauh dari jalan raya. Ini saya anggap jauh dari jalan raya karena hampir 1 kilo ya jaraknya. Sedangkan pada saat itu, pada saat pertama kali saya menjadi guru di SMP 28, transportasinya itu masih sulit ya. Adanya becak sama andong. Becak sama andong. Iya, becak sama andong. Kadang-kadang saya itu jalan dari jalan raya sampai sekolah sini itu jalan kaki. Karena apa? Tidak kumanan becak, karena becak sudah dipakai oleh siswa, kadang bapak ibu guru yang duluan. Nah, akhirnya saya jalan kaki. Nah, kadang adanya andong ya saya naik andong. Sedangkan jalannya masih batu-batuan, masih banyak kerikil, masih kadang-kadang ada air genangan, air hujan, becek. Nah, itu kadang-kadang andongnya itu meleyot ke sana, meleyot ke sini, sehingga saya ketakutan kalau jatuh. Dan akhirnya sampai di sekolahan kadang-kadang saya ya bagaimana ya, merasa capek tapi nggak pala, karena saat itu kan saya masih muda ya, nggak terasa capek bisa hilang setelah saya sampai di sekolahan. Itu sekedar cerita tentang perjalanan saya sebagai guru di SMP 28 Semarang ya. Dan sampai saat ini sudah hebat, saya anggap SMP 28 sudah hebat karena sudah jalannya sudah bagus, sudah aspalan, sudah pakai beton sehingga naik kendaraan juga mudah, mobil juga bisa masuk. Kalau dulu belum ada mobil, yang punya mobil hanya Pak Rajab saja, kepala sekolahnya. Teman-teman guru ini belum punya mobil, adanya sepeda motor
ya becak juga kendaraannya. Itu ya sekilas pengalaman dulu pada saat saya pertama kali di SMP 28. Iya, terima kasih. Ya, sobat-sobat semuanya di Nusantara yang ganteng yang cantik, perlu kalian ketahui bahwa sosok Ibu Harmi ini pada saat ingin menjadi seorang guru ternyata beliau akan di NTB, tetapi karena jarak yang begitu jauh tidak jadi, akhirnya mendaftar di diploma dan ada kesempatan untuk menjadi seorang guru di SMP Negeri 28 Semarang. Dan tadi ceritanya sangat menarik sekali, dengan berlika-likunya perjuangan beliau akhirnya SMP 28 bisa menjadi seperti sekarang. Terima kasih Ibu Harmi. Kemudian masih ada lagi Bu, ketika SMP 28 pada tempo dulu dengan cerita Ibu yang sangat menarik, naik andong, kemudian naik becak, dengan gedung yang masih menginduk di SD tapi sekarang sudah berbeda. Bagaimana menurut Ibu Harmi SMP 28 yang ada di ujung barat perbatasan antara kota Semarang dengan Kabupaten Kendal ini sekarang di mata sosok Ibu Harmi yang luar biasa? Saya merasakan sangat besar perkembangannya SMP 28 Semarang ini, karena dari dulu saya pertama kali memang ditempatkan di sini, jadi saya tahu persis perkembangannya. Di sini dulu hanya beberapa kelas saja. Pada saat saya di sini bekerja, hanya beberapa kelas, belum punya lab komputer, belum punya lab IPA. Pokoknya kondisinya masih sangat memprihatinkan ya. Sangat memprihatinkan semuanya. Bapak Ibu guru juga prihatin ya, karena melihat gedung hanya sedikit. Kadang-kadang ada anak jajannya juga ini disediakan dari sekolah, ini mepet-mepet di kantor gitu, gedung sebelah tengah sini. Belum ada kantin? Belum sama sekali ditempelkan di kantor sini tengah ya. Jadi anak-anak juga di situ bisa jajan, tapi hanya jajan-jajanan sedikit sederhana tok, tidak seperti sekarang. Sudah ada kantin, sudah bisa menyediakan nasi, lauk dan lain sebagainya, tidak seperti sekarang. Jadi menurut saya SMP 28 Semarang ini sangat bagus perkembangannya ya. Ya. Demikian. Terima kasih Bu Harmi. Sobat-sobat semuanya di Nusantara yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bahwa SMP 28 di mata seorang guru yang sangat punya dedikasi yang tinggi, Bu Harmi ini ternyata perubahannya sangat signifikan sekali. Berarti dengan perubahan kepemimpinan memberikan perubahan angin segar yang positif bagi SMP Negeri 28 Semarang. Oke Bu Harmi, saya akan mencoba untuk mengulik-ulik banyak hal lagi kepada Bu Harmi sebagai sosok guru yang menjadi panutan di SMP Negeri 28, baik untuk guru dan karyawan maupun oleh siswa-siswi SMP Negeri 28 Semarang. Berkaitan dengan kira-kira selama menjadi seorang pendidik di SMP Negeri 28, apa yang menjadi kesan mendalam bagi Ibu Harmi, baik kepada guru dan karyawan ataupun kepada peserta didik murid? Terhadap Bapak Ibu guru teman-teman SMP 28 sangat bagus sekali keakrabannya. Dulu pada saat kepala sekolahnya Pak Rajab ya, dulu pernah diadakan anjang sana dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada program anjang sana dulu ya. Setelah itu karena kerepotan atau kesibukan dari Bapak Ibu guru semakin banyak ya, sehingga lama kelamaan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian untuk SMP 28 ini dari dulu sudah ada istilahnya sosial ya, kegiatan sosial itu dari dulu sudah ada. Misalnya dari keluarga teman-teman guru yang ada yang kesusahan, selalu ada bantuan dari sekolah berupa dana yang dihimpun dari Bapak Ibu guru pribadi dikumpulkan. Kemudian pesan saya terhadap Bapak Ibu guru yang sekarang masih panjang jangkauannya atau masih panjang masa kerjanya, monggo silakan untuk meningkatkan prestasi Bapak Ibu guru semua di SMP 28 Semarang dengan semangat bekerja. Semoga ditingkatkan inovasinya, ditingkatkan kreativitasnya, IT-nya, karena sekarang saat pandemi seperti ini perlu peningkatan. Semua guru harus belajar IT, harus bisa menguasai IT karena ini adalah pembelajaran daring. Kemudian untuk siswa yang saat ini juga mengalami pandemi, silakan kalian
jangan patah semangat, harus belajar di rumah dengan giat. Walaupun kamu di rumah mungkin hanya terbatas fasilitasnya, silakan kamu manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan. Kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru dengan semangat, jangan klokro ya. Silakan kamu selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan 3M, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan jaga kerumunan. Kemudian silakan kalian selalu mengubah pola hidup kalian mulai hari ini. Jangan sampai kamu klokro ya. Ubahlah hidup kalian, jangan menyia-nyiakan, jangan bermain-main untuk masa depanmu ya. Lupakan masa lalumu yang jelek-jelek. Silakan kamu harus semangat belajar ya. Silakan semangat belajar. Ada tidak Bu, pada masa menjadi seorang pendidik, Ibu punya pengalaman yang paling berkesan di hati Ibu, baik kepada guru karyawan ataupun siswa? Mungkin siswa, kalau untuk sesama guru dan karyawan mungkin Bu Harmi semuanya dianggap sama, semuanya baik nih dalam bekerja. Tapi mungkin sebagai guru ke siswa, mungkin ada anak-anak itu yang mungkin pernah berbuat baik atau mungkin pernah sedikit, mohon maaf Bu, ini biasanya untuk siswa itu kan kadang-kadang suka sedikit menjengkelkan hati gurunya, dan ini mungkin wajar nih. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman yang paling berkesan dari itu. Ya, kalau dengan teman-teman Bapak Ibu guru karyawan saya anggap sudah baik semua ya. Keakraban selalu terjalin karena ini dalam satu keluarga. Saya anggap kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dirembuk ya dirembuk, dipecahkan bersama, tidak ada masalah, sudah baik semua. Tapi kalau dengan anak-anak, keunikan yang pernah saya alami, keunikan anak-anak, khususnya anak-anak yang saya anggap nakal ya, seperti dulu saya anggap nakal ya, itu saya anggap sebagai kenakalan biasa ya. Saya ingat pada waktu itu mungkin dia itu jengkel dengan saya, jengkel dengan saya. Kemudian saya ngajar di kelas sebelahnya, dia tahu kalau saya ngajar di ruang sebelahnya. Tiba-tiba dia menutup pintu saya, pintu masuk itu, dan pada saat itu pintu satu itu tidak saya tutup, terbuka. Nah, dia menutup pintu itu, kemudian dikunci dari luar. Nah itu kebetulan saya tahunya begini, loh saya itu mau keluar kok tidak bisa. Akhirnya itu murid-murid saya yang di dalam itu gedok-gedok, akhirnya dia ada temannya yang lain yang membantu untuk membuka. Ya, bukan kunci tapi ya alat lah, semacam alat untuk menutup biar Bani sengaja tidak bisa keluar. Itulah keunikan menurut saya ya, itu kenakalan biasa ya. Dan saya anggap itu murid-murid kan ya juga anak-anak belajar ya, tidak masalah, itu kenakalan biasa dan saya maafkan, saya anggap tidak ada apa-apa ya. Itu kalau mungkin siswa, kalau tadi kan kebetulan siswa yang mungkin sedikit unik ya Bu, jahil sedikit kepada gurunya. Kalau mungkin yang sudah berprestasi sampai sekarang membanggakan sosok Bu Harmi, pernah memberikan nasihat atau memberikan ilmu, sudah menjadi sosok yang luar biasa, mungkin bisa diceritakan mungkin? Ya, saya pernah melihat alumni sini ya, yang sudah jadi dokter itu di puskesmas mana itu, saya dulu pernah ketemu karena dia menyapa saya, Bu, masih di SMP 28. Oh iya Mbak, oh Mbak siapa? Saya lupa ya, pokoknya itu murid alumni SMP 28. Saya itu merasa bangga, seneng anak saya jadi dokter ya. Kemudian ada yang jadi guru juga, kebetulan di sini ada murid saya yang juga jadi rekan guru, saat ini malah jadi guru saya. Karena apa? Karena dia kan sudah pinter IT, saya sekarang kan belajar IT ya, jadi saya diajari, jadi sekarang saya dulu jadi gurunya, sekarang jadi muridnya, Bu Siti Jubaida. Bu Siti Jubaida. Iya, murid saya, sekarang saya jadi muridnya. Terima kasih pada Bu Siti Jubaida itu ya kan pengalaman-pengalaman selama saya jadi guru SMP 28 semua. Iya, sobat-sobat semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik di penjuru Nusantara, ini adalah sekelumit tentang
kesan dan pengalaman seorang Bu Harmi, sosok guru yang luar biasa, punya dedikasi di SMP Negeri 28 yang sebentar lagi akan purna, yang mana punya pengalaman baik dengan teman, guru, dan karyawan. Dan ada juga kesan dan pengalaman dengan siswa yang mungkin sedikit punya kejailan, tapi beliau adalah sosok guru yang pemaaf, menganggap bahwa kenakalan siswa itu adalah proses dalam mencari sebuah pendidikan pengalaman. Tidak dimarahi, tidak dijudge dengan yang membuat anak itu kemudian benci, tapi bagaimana menasihati siswa itu biar tidak mengulangi sebuah kesalahan. Luar biasa sekali. Begitu juga dengan pengalaman beliau tentang sosok siswa yang membanggakan ketika beliau sudah lupa dengan muridnya, tapi murid itu ketika ketemu mau menyapa beliau. Sudah menjadi seorang dokter, kemudian menjadi seorang guru yang mana dulunya diberikan sebuah ilmu, sekarang murid itu membanggakan beliau, sekarang menjadi guru beliau karena kemampuannya dalam dunia IT. Luar biasa. Bu Harmi, yang terakhir sekarang Ibu, di acara Capce, yaitu cuap-cuap santai pada pagi hari ini, saya akan mencoba mengulik satu pertanyaan yang terakhir. Kira-kira kesan mendalam yang akan disampaikan berupa nasihat, berupa motivasi sosok Bu Harmi sebagai guru senior di SMP Negeri 28 kepada guru maupun karyawan dan murid ataupun siswa. Monggo silahkan, waktu digunakan sepenuhnya, bisa menuju ke kamera. Monggo Bu. Ya, untuk teman-teman guru dan karyawan SMP 28 Semarang, karena saya ini sudah yang pertama kali menempati SMP 28 Semarang ini, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai kendala, baik dalam transportasi maupun sarana prasarana yang sangat sederhana pada waktu itu, pada waktu dulu. Sekarang sudah tersedia sarana prasarana yang luar biasa di SMP 28 Semarang. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kreativitas Bapak Ibu guru dan karyawan semua. Semoga SMP 28 Semarang semakin maju, semakin jaya, berkembang dengan bagus dan selalu menjadi contoh atau teladan dari sekolah-sekolah yang lain. Begitu. Baik, sobat-sobat, kasih semuanya di penghujung Nusantara, baik yang ganteng yang cantik, di acara Capce Cuap-Cuap Santai bersama saya Heri Sunarso. Ini adalah sekelumit saya mengulik tentang bagaimana pribadi, pengalaman, kemudian motivasi, nasihat sosok guru yang sangat luar biasa di SMP Negeri 28, yaitu Ibu Harmi Wiyanti, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Ibu Harmi. Semoga Ibu Harmi selalu diberikan selalu kesehatan, murah rezeki, dan apa yang sudah Ibu Harmi berikan kepada guru, karyawan, dan murid SMP Negeri 28, semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu akan memberikan balasan. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Capce Cuap-Cuap Santai bersama saya, dan kita akan ketemu kembali pada kesempatan yang berbeda Ibu Harmi. Terima kasih. Baik, untuk sobat-sobat semuanya di Nusantara, baik yang ganteng yang cantik, ini adalah sekilas tentang forum Capce yang ada pada kesempatan pagi hari. Ada sekelumit kata nasihat yang bisa saya coba satir dari apa yang disampaikan oleh Ibu Harmi, bahwa seorang pendidik itu harus selalu memberikan suri tauladan kepada semuanya, baik kepada teman sejawat, guru, karyawan, maupun kepada peserta didik siswa. Karena suri tauladan yang baik itu akan selalu dikenang meskipun beliau sudah purna, karena itu akan menjadi torehan tinta emas yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kita akan ketemu kembali di forum Capce dengan narasumber yang luar biasa, dengan tema-tema perbincangan yang juga berbeda. Kita akan ketemu di sebuah forum yang luar biasa di Cuap-Cuap Santai bersama saya Heri Sunarso. Bye-bye.